Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Para pemirsa, pendengar kajian virtual Ramadan di Lembaga Kajian Dialektika ini, pada sore hari ini kita akan mendiskusikan sebuah tema tentang kajian ulumul Quran, yaitu qiraah sab'ah. Barangkali nanti pemateri kita pada sore hari ini adalah Gus Hasan Albab Al-Hafiz. Beliau adalah putra atau pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Quran Ar-Raudhatul Mardiyah, ya Gus. Iya. Kudus. Gus Hasan, saya coba untuk mengantarkan materi terlebih dahulu, bahwa materi kita pada sore hari ini adalah qiraah sab'ah, dilihat dari sisi sejarahnya atau khazanah bacaan Al-Quran. Kalau orang barangkali menganggap bahwa salah persepsi, susah untuk membedakan antara apa itu qiraah, apa itu lagam, apa itu ini, maka beberapa tahun kemarin sempat muncul ribut-ribut soal lagam Jawa, itu kok tidak diperbolehkan dan lain sebagainya. Barangkali sebagian memahaminya bahwa cara seperti itu adalah sesuatu yang baru. Tapi bukan itu sebenarnya. Qiraah itu kan cara baca. Cara baca yang disepakati oleh para ulama itu setidaknya yang masyhur di kalangan adalah qiraah sab'ah. Ada 7 bacaan yang disepakati oleh para ulama. Jadi qiraah sab'ah sendiri merupakan salah satu cabang dari ulumul Quran, begitu. Di samping qiraah sab'ah ada cabang-cabang lain seperti nasikh mansukh, terus ilmu tajwid juga salah satu cabang dalam ulumul Quran. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas apa itu qiraah sab'ah, apa pentingnya kita memahami qiraah sab'ah, kemudian juga siapa-siapa saja imam yang dijadikan referensi dalam qiraah sab'ah ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Gus Hasan Albab untuk menjelaskan materi kita pada sore hari ini. Silahkan, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang kami hormati segenap pemirsa kajian virtual Ramadan Lembaga Kajian Dialektika. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kami diberi kesempatan untuk menjelaskan atau menerangkan tentang qiraah sab'ah. Di sini kita belajar bersama tentang qiraah sab'ah. Apa itu qiraah sab'ah? Dari segi etimologi, qiraah itu beda dengan langgam, seperti yang disampaikan oleh Mas Muhammad Tutub. Qiraah itu dari lafaz qara'a yaqra'u qira'atan, yakni cara baca. Jadi kita dalam membaca Al-Quran selama ini itu ialah menggunakan cara bacaan yang mengikuti salah satu riwayat dan salah satu imam dari qiraah tersebut. Lalu secara terminologi apa qiraah sab'ah? Qiraah sab'ah secara terminologi ialah ini suatu ilmu yang mempelajari cara bacaan dari ketujuh imam. Sebelum kita membahas ketujuh imam, saya awali dulu tentang bagaimana sejarah Al-Quran itu sendiri. Al-Quran turun dari Allah kepada malaikat Jibril, lalu kepada Nabi Muhammad. Itu disebutkan dalam Al-Qawaidul Asasiyah karya Abu Muhammad Al-Maliki, bahwa malaikat Jibril menurunkan Al-Quran itu kadang hanya sekali, tidak hanya dalam satu bacaan. Dalam Al-Iqra pun juga diterangkan bahwa terkadang malaikat Jibril menurunkan dengan beberapa kali. Seperti contoh dalam ayat Maliki Yaumiddin,
dalam surah Al-Fatihah itu malaikat Jibril pernah menurunkan yang lafaz dengan Maliki Yaumiddin yang panjang mimnya, dan dalam kesempatan lain malaikat Jibril menurunkan dengan Maliki Yaumiddin, yakni dengan pendek bacaan mimnya. Dan Nabi pun mengajarkan kepada para sahabat demikian rupa, yakni dengan berbagai macam bacaan, karena ketika itu para sahabat berasal dari berbagai kabilah yang bermacam-macam. Ada kabilah disukai sendiri, Bani Tamim dan sebagainya. Sehingga dari para kabilah tersebut, dari daerah tersebut ada yang kesulitan dalam membaca suatu huruf. Seperti ada orang yang keberatan membaca suara wadduha, bisanya hanya wadduhai. Akhirnya Nabi mengajari demikian. Sampai-sampai diceritakan dalam kitab Sahih Bukhari, suatu ketika sahabat Umar bertemu dengan sahabat Hisham bin Hakim. Beliau membaca surat dalam salah satu surah Al-Quran, yang ini di surah Al-Furqan, dengan bacaan yang begitu beda dengan bacaan yang didengar atau dihafal oleh Sayyidina Umar. Sehingga ketika selesai, akhirnya Sayyidina Umar marah kepada sahabat Hisham, lalu dibawalah sahabat Hisham kepada Rasulullah. Ketika itu Rasulullah dilaporkan oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ini Hisham bin Hakim membaca bacaan dengan bacaan yang belum pernah saya dengar. Bacaannya berbeda dengan apa yang saya pernah dengarkan. Lalu Nabi menyuruh, Nabi tabayun dulu, tidak langsung menjustifikasi sahabat Hisham. Hisham, silahkan baca bacaan kamu. Setelah selesai, Umar, silahkan bacaan kamu, surat Al-Furqan kamu bacakan. Setelah selesai, lalu Nabi mengatakan, unzila al-Qur'anu ala sab'ati ahrufin, inna hadza al-Qur'an unzila ala sab'ati ahrufin, faqra'u ma tayassara minhu. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Lalu bacalah sebagaimana yang kamu anggap ringan dari bacaan tersebut. Di sana tersebut dalam hadis itu sab'atu ahrufin. Dalam penjelasan Al-Itqan diterangkan dalam kata-kata sab'atu ahrufin itu lebih dari 40 penafsiran. 40 penakwilan dari 7 huruf tersebut. Sebagian mengatakan 7 huruf ialah 7 dari lughat kabilah Arab ketika itu. Ada yang mengatakan 7 huruf ialah dari sesuatu yang halal, haram, dan sebagainya. Akan tapi pendapat yang paling masyhur digunakan oleh para ulama akhirah, yakni 7 huruf itu ialah 7 macam segi dari pembacaan Al-Quran sendiri. Dari segi i'rabnya, dari segi tasrifnya, dari segi perbedaan isimnya, ada isim mufrad ataupun jamak, dari segi takdim wa ta'khir, dari segi ziyadah wa nuqsan, dan dari segi idal, dan terakhir dari segi lahjah. Itu qaul yang paling masyhur yang digunakan oleh Imam Ar-Razi. Lalu dari ketujuh perbedaan itu, dalam sejarahnya Rasulullah akhirnya mengajari dengan berbagai macam bacaan. Itu pun berlanjut kepada para sahabat, seperti sahabat Ubay, sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan itu pun diajarkan sampai kepada muridnya, seperti Imam Abdurrahman As-Sulami dan Imam Abi Ja'far dan sebagainya. Dan akhirnya sampailah bacaan itu kepada para imam yang masyhur disebut Imam Sab'ah. Imam Sab'ah itu sendiri siapa? Ibnu Mujahid, merupakan salah seorang para ahli qiraat di zamannya sekitar tahun 300 Hijriah, mengatakan, dan itu pun menjadi referensi utama para pengaji qiraat seluruh dunia saat ini, imam 7 tersebut ialah yang pertama, yakni Imam Nafi' yang berasal dari Madinah. Beliau merupakan seorang imam yang berasal dari Madinah, dan beliau mempunyai keistimewaan fa'amal karimus syarifit nafi'an. Beliau itu pernah dalam suatu mimpinya bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah membaca langsung Al-Quran di depan mulut beliau, sehingga beliau mempunyai keistimewaan, yakni setiap beliau berbicara beliau berbau wangi, sehingga beliau tanpa menggunakan minyak misik pun juga berbau wangi. Itulah salah satu imam pertama dari Imam Qiraat, yakni Imam Nafi'. Imam Nafi' mempunyai banyak murid. Lalu dari kedua
dari kebanyakan murid itu dipilih 2 murid yang paling masyhur, yakni Imam Qulun dan Imam Warsh. Jadi ketujuh imam tersebut itu, yang pertama Imam Nafi' mempunyai 2 murid yang paling masyhur, yakni Qulun dan Warsh. Yang kedua yakni Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Imam Ibnu Katsir ini beda dengan tafsir Ibnu Katsir yang biasa kita baca, yang biasa kita dengar dalam berbagai literatur. Imam Ibnu Katsir ini berasal dari Mekah dan beliau mempunyai 2 murid yang masyhur, yakni Bazzi dan Qumbul. 2 murid inilah yang meriwayatkan bacaan tersebut. Nanti insya Allah akan saya contohkan sedikit bacaan dari para imam tersebut. Yang ketiga, yakni Imam Abu Amr al-Basri. Imam Abu Amr ini berasal dari Basrah. Beliau berasal dari Basrah dan mempunyai 2 murid yang masyhur, yakni Imam Susi dan Imam Duri. Kedua murid inilah di antara kesekian murid beliau yang menurunkan bacaan-bacaan beliau. Lalu yang keempat, yakni Imam Ibnu Amir ad-Dimashqi atau Imam Ibnu Amir asy-Syami. Yakni Imam Ibnu Amir yang berasal dari negara Syam. Beliau mempunyai murid yakni Imam Hisham dan Imam Ibnu Zakwan. Lalu yang kelima, keenam dan ketujuh ini berasal dari satu kota, yakni kota Kufah. Yakni Imam Asim, Imam Hamzah dan Imam Ali Kisai. Perlu diketahui juga ketika zaman Sayyidina Utsman, dulu beliau membagikan atau merangkum, menuliskan mushaf menjadi 5 besar. 5 mushaf itu dibagi ke 5 negara, yakni Mekah, 5 kota, yakni kota Mekah, Madinah, kota Syam, kota Basra dan kota Kufah. Dan dari 5 mushaf imam yang diletakkan di berbagai kota itulah muncullah Imam Qiraah Sab'ah. Dan 3 terakhir berasal dari Kufah. Yang pertama ini Imam Asim, beliau mempunyai 2 murid yang masyhur. Yang pertama ini Imam Syu'bah, yang kedua Imam Hafiz. Dan kita sendiri sekarang ini, kita setiap hari membaca, begitupun juga Imam di Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi sampai saat ini membaca mengikuti qiraah Imam Asim dengan mengikuti riwayat Imam Hafiz bin Sulaiman. Jadi kalau tadi disebut ada langgam ialah lagu. Kalau kita qiraah, ini yakni cara baca kita. Cara baca kita mengikuti riwayat Hafiz, mengikuti Imam Asim bin Abi Najud. Ini cara bacaan dari kita dan hampir mayoritas orang di sini. Yang selanjutnya yakni yang keenam, Imam Hamzah mempunyai 2 murid, yakni yang pertama ialah murid beliau bernama Khalaf dan kedua ialah Imam Khalad. Lalu yang ke-7 Imam Ali Kisai, ini pun berasal dari Kufah. Beliau mempunyai 2 murid, yang pertama Abdul Haris, yang kedua yakni Imam Duri Ali. Jadi di sini Imam Duri ialah perawi dari Imam Ali Kisai dan juga perawi dari Imam Abu Amr al-Basri. Mungkin pemirsa di kajian ini agak bingung, kok banyak banget ini, bagaimana cara membacanya? Kita sendiri, kita yang ngaji satu riwayat aja kadang masih sulit untuk membacanya. Perlu diketahui juga bahwa di dunia ini masih dari ke-7 imam tersebut itu mempunyai 2 murid. Jadi jumlahnya 7 mempunyai 2 murid, jadi jumlah ada 14 cara bacaan. Di dunia ini yang masih eksis hanya masih ada 4 bacaan. 4 bacaan itu siapa saja? Yang pertama bacaan Qulun itu masih dibaca. Yang kedua ialah bacaan Warsh dari Imam Nafi', itu masih dibaca di daerah Maroko, itu masih dibaca dalam rutinitas hariannya. Yang ketiga ialah bacaan kita Hafiz bin Sulaiman. Lalu yang keempat ialah bacaan Abu Amr, yakni bacaan dari Imam Duri, itu masih dibaca sampai saat ini. Selain itu semua masih dibaca, tapi hanya di kalangan tertentu, tidak dalam setiap hari, yakni di kalangan bagi para pengkaji ilmu qiraat. Ilmu qiraat ini satu ilmu yang mungkin sekilas dianggap sepele, bahkan dianggap ilmu yang sulit. Akan tapi ilmu ini diterangkan dalam berbagai literatur, termasuk di dalam kitab Faidul Asani, bahwa mempelajari ilmu ini hukumnya adalah fardhu kifayah, yang berarti
Jika dalam satu daerah tidak ada yang mempelajari ilmu ini, maka resikonya ialah satu daerah tersebut mendapatkan dosa semua. Akan tapi jika ada satu saja orang yang belajar ilmu ini, maka daerah tersebut akan aman semua, tidak mendapat dosa semua. Jadi kita mengaji ilmu ini merupakan ilmu yang sekilas biasa, tapi ini termasuk penting, terlebih bagi kita di daerah yang mungkin tidak ada pengaji qiraat. Untuk lebih mudahnya saya akan mencontohkan sedikit bacaan dari masing-masing imam, biar kita tidak sekilas tidak terlalu ngambang gitulah istilahnya. Yang pertama Imam Nafi'. Imam Nafi' ini punya dua murid, yakni Imam Qulun dan Imam Warsh. Imam Qulun ini punya ciri bacaan khas, yakni dalam setiap ada mim jama' seperti lafaz Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu beliau membaca dengan silah. Apa itu silah? Yakni membaca 'alaihim dengan panjang. Contohnya ialah Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu salah satu ciri khas bacaan Qulun. Lalu Imam Warsh, bagaimana bacaan khasnya? Dalam Imam Warsh, bacaan khasnya yakni jika ada lafaz yakni seperti allazina yu'minuna, ada hamzah, maka beliau tidak membaca dengan hamzah, tapi beliau membaca dengan ibdal, yakni yu'minuna, beliau membaca dengan yuminuna. Yu'minuna dibaca dengan yuminuna. Ini masih pengantar. Kalau ingin lebih dalam lagi, mungkin waktu 1 jam bahkan 1 hari kurang. Kemarin saya pernah mengikuti pelatihan qiraat Asyroh Nasional itu sampai 15 hari. Ini waktunya hanya 20 menit ya kurang. Ini saya hanya sekilas-sekilas aja. Nanti bisa dilanjut dengan tanya jawab. Ya ini yu'mina dibaca dengan yumina. Dan setiap ada lafaz as-sholata dibaca dengan taghliz. Ini as-subota. Contohnya allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-subota wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu yang pertama Imam Nafi'. Yang kedua Imam Makki atau Ibnu Katsir al-Makki punya gambar yakni Bazzi dan Qumbul. Ini bacaannya sama seperti bacaan Qulun tadi, yakni kalau Qulun tadi setiap Shiratal ladzina an'amta 'alaihim itu punya 2 versi, yakni tetap sukun 'alaihim, yang kedua ini silah. Akan tapi Imam Ibnu Katsir setiap ada 'alaihim harus dibaca silah semua. Seperti tadi yakni Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam Bazzi dan Imam Qumbul pun sama. Setiap ada mim jama' harus dibaca panjang. Nanti jika ada yang ingin materinya, saya sudah punya diktat. Kemarin kebetulan habis seminar online juga karena ini pandemi Covid, jadi serba online semua. Nanti jika butuh bisa hubungi nomor saya sudah menyiapkan rumus atau buku kaidah rumus dari ketujuh imam tersebut. Yang ketiga yakni Imam Abu Amr al-Basri. Abu Amr al-Basri punya 2 murid, yakni Imam Duri dan Imam Susi. Imam Duri ini punya bacaan khas, jika ada lafaz jenis Musa, beliau membaca dengan taklil. Taklil itu seperti kalau istilahnya kami membaca itu Musa dibaca dengan musuh. Seperti tapi lebih tebal. Itu ketika kami mengaji mengikuti kitab Faidul Barakat yang sekarang oleh Syekhuna Yai Arwani Amin dari Kudus. Akan tapi ketika kami mengaji dengan jalur Mesir, itu bacanya dengan bukan dengan musuh, tapi musuh. Jadi beda. Ini ketika kami mengaji dengan jalur Indonesia, ini jalur Yai Arwani. Yai Arwani mengaji dengan Yai Munawir, dan itu lanjut ke ulama Mekah. Itu bacanya seperti itu. Tapi ketika kami mengaji dengan jalur Mesir, itu agak beda. Itulah hasanah dari ilmu qiraat tersendiri. Lalu kalau Imam Susi bagaimana? Imam Susi pun sama demikian. Akan tapi ada bacaan unik. Yakni ada yang namanya idgham kabir. Dalam lafaz Ar-Rahmanir Rahim itu karena ada Ar-Rahmanir Rahim, mim sukun, dan Maliki mim fathah, maka itu harus dibaca dengan idgham kabir. Bagaimana idgham kabir? Contohnya Ar-Rahmanir Rahim.
maliki yaumiddin. Jadi diidghamkan kedua mim tersebut dan boleh dibaca 1 alif, 2 alif atau 3 alif. Lalu yang keempat, Imam Asyim, yakni imam kita. Bacaannya mungkin teman-teman semua insya Allah sudah bisa lah, karena ini masyhur. Seperti bacaan kita setiap hari. Jadi ketika mad jaiz mufassal dibaca dengan 2,5 alif, mad wajib pun demikian, seperti kita setiap harinya. Akan tapi ada satu rahasia, kenapa Imam Hafiz, bacaan Imam Hafiz mengikuti Imam Asyim menjadi bacaan yang masyhur bagi orang Islam sedunia. Diriwayatkan dalam suatu cerita dari guru kami Syekhuna Yai Sya'ran Ahmadi, yakni salah seorang kiai ulama Quran yang paling sepuh di Indonesia saat ini. Beliau berusia sekitar 90 tahun, mengatakan Imam Hafiz dulu mengaji sama Imam Asyim. Imam Asyim itu bapak tiri Imam Hafiz, sampai sekitar 6.000 kali hataman. 6.000 kali hataman setoran kepada gurunya. Kita saja mungkin kepada guru kita apakah sudah pernah hatam apa belum? Sudah pernah sekali atau belum? Bahkan mungkin ada yang belum pernah hatam. Itu beliau diriwayatkan setoran lebih dari 6.000 kali hataman. Karena itu beliau mendapat keistimewaan, bacaannya menjadi bacaan yang masyhur dan dipakai oleh orang hampir seluruh orang Islam di dunia. Lalu yang kelima, yang dibacaan tadi yang keempat bacaan Ibnu Amir, itu bacaannya Hisham dan Ibnu Zakwan. Itu bacaannya sekilas hampir mirip dengan bacaan kita, akan tapi ada sedikit perbedaan, yakni ketika Imam Hisham, yakni ketika dalam waqaf syai' itu ada sedikit perbedaan bacaan, akan tapi secara umum hampir mirip dengan bacaan kita. Lalu Imam Asyim seperti tadi, yang kelima, yang keenam yakni Imam Hamzah mempunyai perbedaan, yakni setiap lafaz wadduha beliau menjawab dengan wadduhi, tapi dengan bacaan imalah, yakni secara sempurna. Wadduhi wallaili idza saji, itu bacaan Imam Hamzah dengan dua muridnya Khalaf dan Khalat. Termasuk dalam ayat ihdinas siratal mustaqim, Imam Hamzah membaca dengan tidak dengan shad, tapi dengan shad bercampur dengan za, yakni ihdinas siratal mustaqim. Moncongnya shad, tapi suara yang keluar ya suara zat. Jadi isma bisa dizayan, mencampur huruf shad dengan za. Karena shad dan za itu satu tempat, yakni satu makhraj dan satu sifatnya shafir. Ihdinas siratal mustaqim. Dan terakhir Imam Al-Kisai pun juga hampir sama dengan Imam Hamzah, karena Imam Al-Kisai ialah murid dari Imam Hamzah. Sebagai pengantar mungkin ini, dan ada satu lagi keterangan, yakni tata cara kita membaca itu dalam ilmu qiraat ada 3. Yang pertama yakni mufradat. Apa itu mufradat? Kita membaca dengan satu riwayat, seperti kita membaca Al-Quran bagaimana harian kita, yakni dengan riwayat Hafiz bin Sulaiman, itu namanya mufradat satu rawi. Tapi nanti ada bacaan yang kedua, ini namanya jamak sughra. Apa itu jamak sughra? Membaca dengan menggabungkan minimal 2 riwayat, yakni semisal kita baca dengan bacaan Imam Nafi', kita membaca dengan riwayat Qulun dan riwayat Warish, itu namanya jamak sughra. Bisa 1 imam, bisa 2 imam, ataupun 3 imam. Lalu yang ketiga ini jamak kubro. Jamak kubro ini membaca 1 ayat dengan semua bacaan dari ke-7 imam. 7 imam ini dibaca semua, tapi jika terdapat perbedaan. Ini saya contohkan sebagai closing ngaji hari ini sebelum saya tanya jawab. Saya contohkan bacaan Al-Fatihah dengan jamak kubro. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini bacaannya bismillah, ini termasuk Fatihah. Bacaannya bismillah ini sama semua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah juga biasa. Tidak ada perbedaan dari semua imam. Yang kedua, dan ini
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Mimnya dibaca pendek. Ini bacaan dari Imam Qulun dan juga hampir semua imam kecuali Imam Asyim dan Imam Ali Kisai. Dan bacaan Susi. Yang selanjutnya yakni Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ini dibaca panjang. Itu bacaan kita Imam Asyim, begitu juga Imam Ali Kisai. Yang ketiga ini bacaan Susi seperti yang tadi saya contohkan. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Lalu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bacaannya biasa, semua sama, tidak ada perbedaan dari ketujuan. Lalu saja Ihdinas siratal mustaqim. Ini bacaan Qulun dan bacaan Asyim dan bacaan lainnya. Lalu bacaan Kumbul, bacaan Imam Makki Ibnu Katsir yakni Ihdinas siratal mustaqim. Saatnya dibaca sin. Lalu bacaan Imam Hamzah Ihdinas siratal mustaqim. Lalu ayat terakhir Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini bacaan Qulun yang sukun. Tadi saya katakan ada Qulun yang sukun, ada yang silah. Dan bacaan kita juga Imam Asyim. Lalu ini bacaan Qulun yang silah. Begitu juga bacaan Imam Ibnu Katsir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu bacaan Khalad ialah rawi dari Imam Hamzah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alaihim dibaca dengan alaihim. Lalu bacaan Kumbul Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca dengan sin. Itu bacaan Kumbul. Kumbul ialah perawi dari Imam Ibnu Katsir. Bacaan Sad dibaca dengan bacaan sin. Bacaan Sad bacaan Sad dibaca dengan bacaan sin. Lalu selanjutnya bacaan Khalaf. Sad dibaca dengan za. Khalaf ialah murid dari Imam Hamzah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Yang kami sampaikan kepada pemirsa. Di sini kami hanya mengawali saja, istilahnya pengantar saja untuk ilmu qiraat ini. Jadi mungkin kalian yang baru pertama kali dengan adanya ngaji ini, setidaknya bagi yang pertama kali tidak mudah menjustifikasi yang lain, mudah menyalahkan. Kita harus tabayun terlebih dahulu. Tapi kita bagi yang sudah paham, kita kalau bisa mengajarkan sedikit demi sedikit, setidaknya kita membuat masyarakat ini bisa lebih tentram, tidak malah justru dengan keilmuan kita yang sudah bisa malah justru menghancurkan masyarakat dengan sering menyalahkan orang. Tapi dengan ilmu ini, jadikan ini sebagai fardu kifayah kita, sebagai ilmu yang mana kita bisa mengayomi masyarakat dengan bacaan yang sudah kita pelajari. Demikian dari kami. Mohon maaf besar-besarnya jika ada kebenaran itu dari Allah, jika ada kesalahan itu dari kami. Mohon maaf dan mungkin bisa diluruskan kepada kami. Dari kami wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.